الله أكبر الله أكبر. Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la ma'budu bihaqqin illa iyyah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wa taba'u ridwanallah wallahu zu fadlin 'azim. Hadratul mukarramin wal mukarramat yang sangat saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah sholat zuhur, yang kita semua berdoa mudah-mudahan ibadah kita, sholat kita, zikir-zikir kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita bertemu dalam program kajian ba'da zuhur, dan kita sudah memasuki separuh terakhir daripada bulan Dzulhijjah. Sebentar lagi kita akan memasuki pergantian tahun baru Hijriyah. Tentu kita berharap semoga tahun yang akan kita tinggalkan dengan segala perjalanan kita, catatan-catatan amal pekerjaan kita bermohon sama Allah semoga segala persembahan kita, ibadah kita Allah terima, dan segala dosa, kekurangan kita, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Juga kita berencana niat agar kiranya dengan memasuki tahun yang baru, semangat hijrah, semangat memperbaiki diri terus mewarnai setiap hari-hari kita. Kita terus berusaha mengarahkan hidup kita hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi penting karena di bulan Dzulhijjah ini kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari dilaksanaannya syariat Islam, yaitu rukun Islam yang kelima, pergi haji, dan bagi yang tidak pergi haji yaitu menyembelih hewan kurban. Kenapa saya katakan pelajaran sangat penting? Karena di dalam dua peristiwa ini kita akan memetik pelajaran bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam telah berhasil mengarahkan hidupnya, menjadikan tujuan hidupnya hanya semata-mata mencari ridho Allah. Dari mana para jamaah sekalian? Dari pertanyaan kita. Selama ini kita, apa sih yang kita cari dalam hidup ini? Setelah kita melihat banyak saudara kita yang meninggal dunia, pernah nggak terbesit di hati kita, kira-kira saudara-saudara kita yang pada meninggal itu kira-kira apa sih yang dia bawa? Segala yang dia punya, apakah bakal menjadi pembela di hadapan Allah, atau hanya menjadi warisan bagi anak keturunannya saja? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Di setiap pergantian tahun selalu dihiasi dengan puncak ibadah paling sempurna, yaitu haji dan menyembelih hewan kurban. Maka pelajarannya adalah fa'aina tazhabun. Kita ditanya, kalian mau pergi kemana? Emang mau kemana nih akhir perjalanan kita? Ada yang berjuang pengen diterima di klub, komunitas bersepeda. Saking pengen diakuinya beli sepeda mahal-mahal. Ada nggak begitu? Biar pengen diakuin. Ada yang pengen punya pertemuan paguyuban pencinta burung demi kebersamaan dimodalin tuh besar-besar.
Ada yang pengen banget kalau saudara-saudaranya datang ke rumah gitu, mewah rumahnya. Apa sebenarnya yang kita cari? Maka Nabi Ibrahim menjawab ketika ada pertanyaan, fa'aina tazhabun? Maka kata Nabi Ibrahim, inni zahibun ila rabbi sayahdin. Sesungguhnya hidup yang saya jalani ini, saya sedang berjalan menuju Allah Tuhan saya. Niscaya Dia memberi petunjuk kepada saya. Itu jawaban Nabi Ibrahim tuh. Jadi ini bapak-bapak, ibu-ibu, kisahnya ini Nabi Ibrahim ini orang yang paling dermawan, ya. Yang namanya beliau bersedekah, motong hewan itu tidak tanggung-tanggung. Ada riwayat Nabi Ibrahim kalau nyembelih hewan korban itu untuk dombanya saja 1000 ekor. Dombanya 1000 ekor. Ya, kerbaunya, sapinya 300 ekor, ontanya 100 ekor. Tapi saat itu Nabi Ibrahim nggak punya anak, punya istri doang satu, kekayaannya banyak. Kalau bahasa kampung kita, lu kaya banget emang buat siapa? Gitu kira-kira. Ada orang kerja semangat bener, gelap pergi, gelap pulang. Istri nggak punya, anak nggak punya, ditanya. Kerja serius banget buat siapa? Kan gitu suka. Kita suka tanya gitu. Ngapain sih capek-capek banget buat siapa emang? Nah gitu. Nabi ditanya, fa'aina tazhabun? Ini semua buat dibawa kemana? Ini zahibun ila rabbi sayahdin. Saya pengen bawa semua ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai ketika Allah menguji, seandainya engkau harus datang kepadaku dengan mengorbankan anakmu, menyembelih anakmu, mau nggak? Mau, kata Nabi Ibrahim. Dipotong anaknya demi perjalanannya menuju Allah. Bayangin Pak. Walaupun itu hanya ujian, tentunya Allah tidak akan meminta korban dari manusia sebagai makhluk yang Allah muliakan. Itu hanya nguji. Ternyata luluslah Nabi Ibrahim mempersembahkan anaknya hanya untuk membuktikan cintanya. Maka diterima, daripada perjalanannya digantilah dengan hewan domba. Ini kita tanya diri kita, 1 tahun ini apa yang sudah kita persembahkan untuk Allah? 1 tahun ini apa jadwal hidup kita untuk Allah? Makanya Masya Allah, Bapak Ibu, yang bikin kita susah hidup itu karena orientasi kita yang salah. Ya, Rasulullah SAW itu pernah bersabda, man asbaha wa hammuhu dunya. Siapa orang yang berpagi-pagi hari lalu otaknya, cita-citanya, orientasi hidupnya hanya untuk cari dunia, syattatallahu amrahu kullahu. Kata Nabi, pasti dia punya urusannya dibikin cerai-berai, dibikin berantakan sama Allah. Orang bangun tidur, bukan ingat hak Allah, udah dibikin istirahat, malamnya dijagain, paginya dibangunin. Enak nggak kira-kira? Pak, ada nggak orang tidur nggak bangun lagi? Ada nggak? Ada. Makanya kita tidur itu waktu mau tidur bukan niat tidur, niat mati. Kalau tidur bahasa Arabnya apa? Naum. Makanya azan subuh bunyi apa? As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik dari tidur. Tidur itu bahasa Arabnya naum. Kalau kita tidur baca doanya bagaimana? Allah bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Amut itu dari kata mata yamutu. Mata mati, amutu aku mati. Dengan namamu ya Allah aku hidup. Dengan namamu aku mati. Jadi waktu kita tidur, bapak-bapak, ibu-ibu, kita lagi niat mati. Coba bapak periksa di bahasa kamus bahasa Arab. Makanya begitu bangun tidur kita ngomongnya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami. Ba'dama amatana. Amatana. Setelah mic-nya mati.
Hmm? Masa sih pabrik baterai kehabisan baterai? Ya nggak apa-apa. Ini intermezzo. Jadi ketika kita tidur, Bapak itu bukan ngomong, bukan niat tidur, niat mati. Makanya Masya Allah, jangan sampai ya niat tidur punya dosa sama orang. Jangan sampai kita punya tidur, kita punya perkara sama orang. Jangan. Masya Allah, tabarakallah. Ini kita belajar bicara ya. Jadi begitu kita bangun tidur, Bapak ngomongnya begini, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah matinya kami, dan kepadanya lah semua kembali. Makanya begitu kita bangun tidur, perkara penting adalah bagaimana kita bersikap atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada orang bangun tidur udah perkara dunia yang dia pikirin, Masya Allah, serem Pak. Hukumannya serem. Man asbaha wa hammuhud dunya. Siapa orang yang pagi-pagi udah mikirin dunianya, ya, dia lupa akan hak-hak Allah yang telah menyelamatinya, syattatallahu amrahu. Allah akan buat dia punya perkara-perkaranya bercerai-berai. Wa farraqa dai'atahu, bahkan Allah bisa membuat rumah tangganya, hubungan sama keluarga yang harusnya pada akur jadi pada mencar. Wa ja'alal faqra baina ainaihi, dan Allah bikin tuh rasa susah, rasa miskin terbayang-bayang aja di mata. Itu begitu. Kemudian Allah bagi dunianya, ya Allah bagi dunianya yang tidak pernah mencukupi. 4 tuh perkara orang yang kalau pagi-pagi dia langsung pikirin dunia, dia tidak memberikan hak-hak Allah di pagi hari. Makanya nih besok ganti tahun, langsung yang pertama kita rencanain urusan kita dulu sama Allah, gitu Pak. Jadi kalau bahasanya orang bikin acara maulid, bukan bicara snack, bukan bicara undangan, ini yang ceramah siapa, gitu tuh dulu maksudnya. Ini main bikin undangan, bikin makanan, ceramahnya belum ada. Nah ini kan agak jelas ini. Dulu datang ngikutin nih penceramah, karena intinya nanti nasihat ini sama. Begitu pula kita hidup. Maka ketika kita hidup pagi-pagi sudah lupa akan hak-hak Allah, dunia yang menjadi orientasi kita, na'udzubillahi min dzalik. Hidup kita nggak pernah bakal tenang, ya, nggak pernah bakal akur. Tuh, ya, bukan berarti kita nggak boleh kerja, bukan. Ini merencanakan. Jadi membangun arah kehidupan kita dulu. Ya, para ulama, para wali-wali Allah hidupnya bekerja, hidupnya berdagang mereka. Ya, sahabat Nabi Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar, itu mereka orang-orang yang profesional, bekerja, berdagang, tapi himmahnya itu, tujuan hidupnya itu jelas, mencari akhirat, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nih di kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak kepada diri sendiri, yuk coba kita planningkan bagaimana merencanakan usia kita itu. Ketika bangun tidur, hak Allah dulu yang kita bangun. Nah, ini yang pertama. Sederhana, amalannya sebenarnya udah ada semua. Yang pertama adalah membiasakan ketika bangun tidur, kalimat ini dibaca nih. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wala nusur. Jangan-jangan bangun tidur biar bisa bangun, bikin alarmnya di mana? Di handphone. Begitu alarmnya bunyi, dimatiin. Habis matiin alarm, buka WA, lupa baca alhamdulillahilladzi ahyan. Ini hak Allah. Ya kita apa? Kita ngasih orang nih, maaf nih, kita nitip. Pak Nasib nitip sesuatu kepada si A untuk saya. Ketika saya terima, sebagus-bagusnya saya ngomong Pak Nasib. Pak Nasib, makasih. Amanatnya saya udah terima.
Pak Nasib tenang, yang menyampaikan amanah nggak fitnah. Coba kalau saya diem, Pak Nasib bilang, ini barang nyampe apa kagak nih? Nanya Ustadz takut belum nyampe, nanya yang dititipin takut tersinggung. Coba, berapa perkara gara-gara saya yang nerima nggak konfirmasi. Kita terima dikasih panjang umur, konfirmasi sama Allah. Masa tidak konfirmasi kagak mau? Kan girang, Allah senang dikabarkan. Konfirmasi. Ya kan, begitu makan ada yang bayarin, kan seneng. Kita tahu, wah si Anu udah jawab, makasih ya traktirannya. Itu dia senang. Dia senang. Apa susahnya kita melafazkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Duduk, ya Rabb, terima kasih kau bangunkan hamba setelah tidur, kau pelihara, kau jaga. Masya Allah. Enak kan nih Pak kira-kira? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan nanti kita lebih menikmati doa ketika bangun tidur. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu sederhana, itu hak Allah ketika kita bangun, kita ngomong. Tapi tolong diingat, itu akan dimulai dengan waktu tidur. Waktu tidurnya ngomong sama Allah, gitu. Yang bikin orang bangun tidur lupa baca doa karena enggak terbiasa waktu mau tidur baca doa. Kan ada awal, ada akhir, ada permulaan, ada penutupan. Maka ketika kita mau tidur, ya mulain dulu nih. Jangan tidurnya kayak nggak sengaja. Ada nggak tidur nggak sengaja? Pak, tidur nggak sengaja gimana? Ketiduran. Lagi nonton TV, sekarang dibalik, TV-nya nonton dia. Karena nggak niat. Kalau tidur itu ada niat. Aduh, saya mau tidur Bu, lelah bener. Kita berselimut atau bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidurnya makin niat. Maka tidur yang makin niat pahala. Karena dalam ibadah niat itu nomor satu. Bapak mandi, yang satu pakai niat, yang satu nggak pakai niat. Yang pakai niat ada pahalanya, yang tidak pakai niat nggak ada pahala. Itu mandi biasa, mandi wajib. Mandi wajib sama mandi biasa sama lah, pakai sabun, pakai sampo kan gitu. Lalu mandi wajibnya nggak pakai niat, sah nggak mandinya? Nggak sah. Bapak Jumat pagi mandi nih, Jumat pagi mandi, yang satu nggak niat, yang satu niat. Ya Allah, saya mandi hari Jumat karena Engkau. Maka mandi yang pakai niat dapat pahala. Setiap tetesan-tetesan air mandinya akan Allah jelmakan menjadi 10 malaikat yang mendoakan kebaikan untuk dia. Mandinya sama, yang satu pakai niat, yang satu nggak pakai niat. Ini pentingnya. Nah, makanya nih kan beberapa hari kita akan berpindah tahun. Nah, ini sekarang kita rencanain nih niat ini. Ya Allah, saya pengen tahun depan himmah saya. Himmah itu apa tadi? Orientasi saya adalah untukmu ya Allah. Jadi bukan berarti Bapak rencana tahun besok berhenti kerja terus pengen ada di masjid, bukan. Jadi perjalanannya sama, cuman niatnya itu kaulonya yang lebih kencang. Yang pertama, yang kedua apa? Yang kedua nih Pak, ini salah satu amalan yang sangat dicintai Rasulullah itu menjaga waktu di pagi hari. Kita ini kalau didoain sama orang seneng, apalagi yang doain kiai, amin ya Allah, amin. Ini Rasulullah berdoa, apa doanya Rasulullah? Allahumma barik ummati fi bukuriha, itu doanya Rasulullah. Ya Allah, berkahkan semua umatku di pagi hari mereka. Makanya kita mulai dari pagi hari ini, jangan sampai salah himmahnya, jangan sampai salah orientasi hidup. Silakan Bapak bekerja, bangun kontrakan, buka bisnis, tafadhol. Orang kita tinggal di dunia, tapi himmahnya kepada Allah. Maka ketika kita bangun, rencanakan. Kalau kita tidak terbiasa, belum mampu sholat sepertiga akhir malam, jangan pernah ketinggalan yang namanya sholat penakluk dunia. Namanya apa Pak? Sholat penakluk dunia. Sholat apa itu? Sholat fajar. 2 rakaat doang, habis azan subuh sebelum qomat. Ini Rasulullah yang ngomong, orang yang sholat fajar 2 rakaat itu lebih mulia, lebih tinggi, lebih kaya bila dia diberikan kekayaan seluas langit dan bumi. Subhanallah. Ini tentunya bisa diartikan secara tersirat atau apa adanya boleh, nggak apa-apa, terserah. Orang Nabi yang ngomong,
Wali-wali Allah pegang buah jadi emas. Sederhana benar itu. Ya kan tergantung kalau Allah mau ngasih, apa sih yang susah buat Allah? Begitu satu negara pada ibadah semua, kemarin tanahnya digali, air nggak ada. Pokoknya barang tambang nggak ada. Begitu satu kampung taat tuh di bawah tanah, dipacul sedikit, udah ketemu batu bara, uranium, emas. Dari mana? Ya orang buminya Allah, putar dikit di dalamnya, selesai sama Allah. Apa yang susah Allah menganugerahkan kita kebaikan-kebaikan dunia? Kecil, karena yang punya dunia siapa? Allah, ya Allah kasih. Nah masalahnya kan kita belum kaya aja susah buat Allah. Gimana kita udah kaya? Nah, kita repot lagi nih. Nah makanya tuh amalan kedua adalah coba ya, kalau memang kita tidak bisa memuliakan ya karena mungkin capek, lelah, dengan amalan yang sangat luar biasa yaitu sholat sepertiga akhir. Tapi paling tidak kalau kita bangun sebelum subuh atau ketika azan subuh, pastikan kita bisa meraih kemuliaan sholat sunnah fajar. Rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha, itu kata Rasulullah. 2 rakaat sholat sunnah fajar lebih baik daripada seisi dunia dan apa yang ada di antara keduanya langit. Wow. Alhamdulillah. Ini kita coba nanti jangan langsung udah ngamalin kok Ustaz, masih entar lah, masa nanam pohon langsung tumbuh gede berbuah. Ya enggak lah, nanam pohon ya tunggu lama, asal aja udah ada daunnya alhamdulillah pohonnya hidup, udah bagus tuh. Jangan buru-buru pengen buahnya. Ya lama lah, ya. Kadang kita kan pengennya instan gitu kayak Indomie, direbus langsung matang, kagak bisa gitu. Ya kecuali kita minta barokah, pamannya datang ke orang soleh, wali-wali Allah didoain, dan doain dah urusan ente beres, bisa tuh. Itu karena karomahnya orang soleh. Ya para wali-wali Allah bisa kejadian kalau dia udah doa, dia ngucap. Pokoknya antum tenang aja nih, minggu ini antum urusannya pasti dibayar sama Allah. Kejadian Pak, ada itu, ada begitu. Nah, ya. Jadi ini yang kedua pamannya tadi kita peganglah nih amalan biar himmah kitanya ke Allahnya ada. Yaitu sholat sunnah fajar. Sudah barang tentu kalau sudah sholat sunnah fajar berarti insya Allah sholat subuhnya berjamaah. Nah ini yang ketiga ya, sholat subuhnya nih berjamaah ya. Insya Allah sholat subuh Pak. Ya maaf nih, ya kita kan mazhab kita Syafi'i. Kalau Syafi'i kan subuh ada doa apa? Ada doa kunut gitu ya. Pak, doa dibaca dalam keadaan duduk sama doa dibaca dalam keadaan berdiri, itu lebih hebat yang mana? Yang berdiri. Yang berdiri. Waduh, Bapak nih ada tamu nih nyampe, kita duduk aja salaman. Kagak keren tamunya. Tapi kalau tamunya nyampe semua bangun, keren gak tuh tamunya tuh? Disambutnya pakai berdiri, itu tamu keren namanya. Sama, doa kunut itu doa keren. Udah kagak usah ngomong pakai ribet-ribet. Beda-beda biar aja nggak apa-apa, yang enggak kita yang kunut jangan sampai kagak, doa cakep banget itu, masya Allah. Kalau kita bahas itu makna-makna doa kunut Pak, kayaknya apa sih kagak terkumpul dalam doa kunut. Allahumma hdina fi man hadait, ya Allah beri kami petunjuk sebagaimana orang terdahulu kau beri petunjuk. Wah kita pengen sukses kayak orang-orang yang udah sukses. Nah, tuh permintaan mana yang paling indah begitu kan? Tuh sholat subuh berjamaah tuh yang pertama tadi doa bangun tidur, yang kedua sholat apa? Fajar, yang ketiga sholat subuh. Nah yang keempat nih, ya ini yang keempat, ya ini mah harus dijalanin walaupun nggak setiap hari, yaitu sehabis subuh jangan bangun, jangan bicara dunia, zikir, muji-muji Allah sampai isyraq. Wah ini nih dahsyat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu nih kalau bisa pegang ini nih, masya Allah. Orang yang sholat subuh berjamaah, lalu dia tidak bangun dari tempatnya, tidak bicara tentang urusan dunia, dia berzikir sampai datang waktu isyraq, dia sholat isyraq, maka dia mendapat pahala seperti orang melaksanakan ibadah umroh. Itu begitu pahalanya. Memang Pak, itu berat kalau ketika kita baru mulai, berat itu ya, kayaknya pengennya pulang. Udah nggak lama lah, paling 40 menit. Sampai rumah juga kita bolak-balik, udah isyraq. Subhanallah, tapi ini harus dimulai. Ya, seminggu sekali kayak. Ya kan?
Ya apalagi kalau udah bisa manggung duduk begitu tiap hari, masya Allah. Ya, kita zikir istighfar buat emak kita 33, buat babak kita 33, buat anak kita 33. Beres ya Allah, hari ini aku ingin doakan anakku. Selama ini aku komunikasi dengan anak susah, ya Allah putarlah, baliklah hatinya, istighfarin buat anak. Boleh nggak kira-kira? Boleh. Bapak kerja duitnya buat anak boleh nggak? Bapak kerja duitnya buat anak boleh nggak? Boleh. Apalagi ibadah kita buat anak kita boleh, buat orang tua kita boleh. Zikir 1000 kali, hadiahin mak kita yang udah dikubur, takut-takut dia lagi diseksa di kubur. Nanti baca kitab pamannya Irsyadul Ibad, bagaimana zikir itu bisa menjadi pembebas orang yang lagi disiksa kubur, namanya ataqoh namanya. Ada riwayat-riwayat seperti itu. Masya Allah Bapak Ibu, itu waktu kita punya semua. Kita yang punya waktu. Ustadz, kalau saya duduk terus selesai isyraq, saya takutnya kerja telat, belum mandi. Nah, itu semua adalah niat kita, doa kita. Doa kita adalah kalau saya habis subuh nggak bangun, baca wirid sampai isyraq, saya telat. Itu doanya begitu. Makanya dibuktikan nama Allah. Tapi kalau Bapak, ya Allah, saya pengen menikmati duduk ba'da subuh sampai isyraq. Tolong ya Allah luaskan waktu saya agar semuanya beres. Diberesin sama Allah. Kan Allah apa? Ana inda zanni abdi. Saya terserah prasangka hamba saya. Kata Allah gitu. Kalau kamu berprasangka A, aku ikutin A. Kalau kamu berprasangka B, aku ikutin B. Saya dari Sepatan, Pak. Berangkat jam 10. 2 jam saya prepare. Di tengah jalan, untungnya belum jauh lah, kira-kira ada sekitar 5 kilo, motornya mati. Saya telepon ke pesantren, ada yang kerja, bawain motor PCX. Takdirnya selama kejadian saya bengong, banyak peristiwa yang aneh. Ada emak-emak lewat, ngenalin muka saya. Udah hampir 20 tahun gak ketemu, ngenalin muka saya. Terus akhirnya saya naik motor PCX, ya kan. Terus sampai di sini, gamis saya warnanya basah semua, ya namanya dari sono, pakai jaket, pakai rompi. Wah, saya bilang saya harus pulang dulu ke rumah. Sampai di rumah saya buka lepek, saya ngebayang tadinya mau dipakai juga, kalau masuk sini AC-nya dingin kan kering. Tapi hati saya membatin, jangan pakai gamis. Saya pakai baju pendek, nyampe sini AC pada mati masih. Tuh panas-panasnya tanya saya yang baru masuk, dia bilang tumbenan ya saya. Kan coba tuh aja, oh ya Allah, untung pakai yang ringan jadi nggak panas. Panas tadi Pak. Bilang ini bagaimana nih tumben, biasanya saya masuk ces enak, ya, mungkin ada. Jadi nggak bikin kita ngeluh karena kita minta sama Allah, ya Allah saya pengen berangkat, tolong sampaikan saya jangan telat. Begitu mintanya, jangan telat. Alhamdulillah AC yang nyalain saya tetap panas tadi. Jadi pada jangan kita niatnya sama Allah apa? Enak bener tuh dari mulai subuh sampai isyraq tuh enak. Jangan setiap hari, kalau Bapak belum, jangan setiap hari. 1 kali dalam 1 minggu, umpamanya apa nih Bapak yang libur dah, yang kira-kira wisunya Bapak lawan. Kalau umpamanya kerja kan belum yakin lah, oke lah jangan. Kalau libur hari apa libur? Hari Ahad lah. Nah itu coba utuh Pak, masya Allah badan ngebet, pantat pegel, benar itu mah. Badan kita ngelawan dulu, nggak cocok dia. Biasanya balik, biasanya nyantai, diajak diem kayak burung biasanya liar ditaruh kandang, ngelabak, kecepruk, lewat orang keceprak, belum jinak belum. Nanti Bapak ngalamin begitu, Ustaz, saya kalau mulai zikir nih paha saya kencang. Emang begitu Pak, benar. Makanya ini latihan kita. Besok kan kita meninggal dewek ya. Bagaimana kita menghadapi kesunyian di hari tua kita? Sepi, anak pada berangkat, cucu udah pada gede, kita diam di kamar. Karena waktu muda sering duduk diam zikir, maka begitu kita diam ya kita enak aja zikir. Kakek gimana? Alhamdulillah, kakek nggak kesepian? Enggak, kakek kan ada Allah. Gitu. Nih kakek udah banyak waktu masih muda baca ini zikir. Jadi terbiasa, ada istilah ala bisa karena udah kesononya ntar ada duha. Udah sampai situ aja dulu persiapan yang menurut saya dan kita semua nih kayaknya bisa kita pakai. Ini bagian dari himmah kita, menjaga himmah supaya pagi hari kita sudah selesai menunaikan hak-hak kepada Allah. Kalau bahasa orang mah kita udah mengucap kepada Allah terima kasih, kita udah muji-muji Allah.
Terus kira-kira Allah bilang, udah kamu udah ngakuin saya Tuhan kamu sudah ngakuin saya Maha Suci. Sekarang kerjakan, kamu punya urusan dunia. Terus didampingin sama Allah, enak urusannya. Ntar ketemu lagi johor ketemu. Maka para jamaah yang dimulakan Allah, yuk sama-sama kita luruskan niat, kita sambut pergantian tahun ini dengan iman. Ya, betapapun hiruk pikuk politik, hiruk pikuk ekonomi, udah jalanin aja. Kita mau ngomong juga di sono sini sama sih. Kita ngomong kita lagi susah, teman kita juga lagi susah. Kita ngomong minyak lagi naik, yang sono juga naik sih, gimana ngomongnya? Udah, pokoknya jalanin, kerja, syukurin. Tapi bagaimana di setiap pagi harinya kita membangun himmah untuk akhirat kita, untuk Allah. Minimal tadi 4 hal yang bisa kita lazimkan. Dari mulai kita bangun tidur dengan membaca doa, kemudian niat jangan sampai ketinggalan sholat fajar, kemudian sholat subuh berjamaah disempurnakan dengan kunut kita. Dan sesekali kalau memang belum terbiasa dilaksanakan, entah sepekan sekali, sepekan 2 kali. Bapak duduk di masjid ba'da subuh, jangan kemana-mana. Ya nanti biasanya ada masjid yang ada jamnya, ada isyraq gitu. Biasanya nanti kalau dia isyraq jam 6:05 atau lewat 2, maka selesai duduk Bapak. Di situ Bapak sepuas-puasnya, Bapak baca Quran, Bapak zikir, Bapak ngomong, ngerajuk sama Allah dah. Ya Allah. Itu enak sekali. Begitu bunyi maka kita sholat isyraq, usolli sunnatal isyraq, aja ini baru dah kita aktivitas. Nanti lama-lama Bapak ada kedamaian, ada ketenangan, suasananya itu begitu luar biasa. Kita baca Al-Fatihah. Semoga tahun yang segera berganti ini menjadi tahun yang terbaik buat kita semua, buat negeri bangsa kita juga, dan rasa syukur kita juga kepada Allah karena kita punya guru, punya orang tua, punya ulama. Kemarin sudah bisa berkumpul bareng keluarganya, bareng umatnya, di mana gerakan amar ma'ruf nahi munkarnya menjadi warna yang indah dalam rangka memahami bagaimana dinamika Islam dalam kehidupan kita. Semoga Habibana dan semua para ulama-ulama kita dan juga para pemimpin-pemimpin bangsa kita bisa bersinergi untuk menciptakan tanah air kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.